teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Syakira Naila, Parin Fadila Dawansyah, hadir Bu. Aurel Kalista, Cinta, Mareta Anggraini, Zakia Latifa, Zulfa Humairo, Ceria Latisha, Muhammad Rafiq, Hadir Bu. Meta Zakri Wijaya, Hadir Bu. M. Bakir Jasir, Hadir Bu. Verina Aisyah Putri, M. Duta Ramadan, Desa Fauzil Azem, Ila Maharani, Keca Putri Ananta, Oke. Mila Hairul Mamila, Olivia, Nadine, di sini Ibu Adolin, linknya Ibu kirim di kelas, ini kirim ke kelas. Sudah Bu. Nah, untuk linknya diisi sesuai minat sama nama suku, ya kan? Silakan diisi. Baik, sudah selesai semuanya? Kalau sudah, di sini Ibu ada pretest, di mana pretest ini untuk mengukur pengetahuan awal kalian. Kalau sudah selesai, dikumpul. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang
Pancasila? Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca artinya lima, sila. Sila artinya aturan atau dasar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pemikiran para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara dan isi Pancasila dengan teliti dan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran pendiri bangsa dengan baik dan teliti. Nah, di sini ada definisi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi, Pancasila berasal dari lima dasar atau lima asas atau lima prinsip. Kelima tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara Indonesia. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang dasar. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPKI pada kala itu. Soekarno-Hatta berpandang bahwa negara Indonesia tidak dapat didasari kepada Islam. Muhammad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan Ki Wahid Hasyim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama BPUPKI yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang filsafat atau dasar negara Indonesia. Rakiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan suatu dasar negara. Suatu dasar negara. Nah, di sini ada pandangan hubungan agama dan negara. Kelompok 1 pertama nasionalisme sekuler. Kelompok ini memandang bahwa negara Indonesia tidak bisa didasarkan kepada agama atau secara spesifik kepada Islam. Meskipun pemeluk agama Islam di Indonesia memiliki jumlah terbanyak di antara agama-agama lain, argumentasinya adalah agama dan negara memiliki domain yang berbeda karena agama merupakan masalah individu yang tidak dapat dikaitkan dengan politik. Sementara kelompok kedua berpandangan bahwa Islam bukan saja mencakup moral tetapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Lebih dari itu, dalam pandangan Muhammad Natsir, Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia, sehingga Islam perlu menjadi dasar negara. Nah, di sini ada pokok pikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar. Untuk gambar kedua, Muhammad Yamin. Yang ketiga, Hatta atau Supomo. Jadi yang pertama yaitu Soekarno, yang kedua yaitu Muhammad Yamin, yang ketiga Supomo. Nah, di sini ada peta pemikiran Muhammad Yamin tentang Pancasila. Ada yang tahu peta pemikiran Muhammad Yamin? Ya, yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri keadilan dan peri ketuhanan. Peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Ya,
Ya, usulan mengenai dasar Indonesia merupakan dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin mengemukakan pada tanggal 29 Mei 1945, di mana bunyinya yang pertama yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Kebangsaan, Pri Kerakyatan, dan Indonesia. Selanjutnya peta pemikiran Soekarno. Coba ada yang tahu apa saja usulan dari Soekarno? Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, pemukaan atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keluarga. Nah, di sini peta pemikiran Supomo. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka yang pertama yaitu persatuan, kebangsaan, Nah, di sini ada rumusan dasar negara Piagam Jakarta dan Undang-Undang 1945. Adapun isi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta 2-9 Juni 1945 adalah yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi di sini terdapat perubahan. Coba, ada perubahan pada sila berapa? Dari tanggal 2-9 Juni, perubahan di Pancasila sekarang terdapat pada alinea berapa? Itu yang pertama. Kenapa menjadi berubah? Oke, bagus sekali. Mengapa berubah pada alinea pertama? Karena bangsa Indonesia memiliki beragam agama. Jadi dibuatlah ketuhanan yang Maha Esa sehingga dapat menyangkut agama-agama lainnya. Nah, di sini Ibu ada video. Nah, di sini Ibu ada video, didengarkan secara bersama. Nanti kita akan lakukan tanya jawab tentang video di depan.
yang ke-1 BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang ini dibahas tentang dasar negara. Sidang kedua, BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 1945. Pada sidang kedua ini dibahas tentang rancangan undang-undang. Di video tersebut, siapa ketua dari BPUPKI? Berapa kali terjadinya sidang? 2 kali. Jadi yang merumuskan berapa tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila? 3. Yang pertama, yang kedua, nah di sini ibu ada games. Pada tanggal berapa sidang pertama dilaksanakan? 20. Jawab. Ya. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Oke. Nah, jadi sidang pertama itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan kedua. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan mufakat atau demonstrasi usulan dari siapa yang berapa? Insinyur Soekarno. Ada pendapat lain? Ini belum tentu dia benar atau salah. Ini masih ngetes ini apa pengetahuan kalian. Jadi ada pendapat lain dari A? Yang B. Coba yang A di tangan. Yang B? C? Mana yang tangan-tangannya kok? Soal ketiga. Tokoh yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. B apa D? Pertanyaan selanjutnya. Isi dari usulan Sutomo A, B, C, D. Perumusan dasar negara yang lahir di Surabaya, Jawa Timur ialah Somo. yang A, pertanyaan selanjutnya.
tugas kita yang dilakukan pada awal tadi, di mana kelompok pertama coba dicatat yaitu Syakira Naila, kelompok 2 untuk kelompok pertama yaitu Syakira Naila, Iksanu, Siti Maulida, Farin Fadila, Natasha, Aurel. Sudah? Untuk kelompok 2, Cinta, M. Arkan, Mareta, Rizky, Satya, Syahila. Untuk kelompok 3, Zulfa, kelompok 3, Sakia, M. Ibnu Siti, Rafina. Muhammad Sakus Muhtahar, Jaria, Yazi, MRK, Erta, Rafiq. Kelompok keempat, Meza Zaki Wijaya, Rafi, Fadil, Adri, Berina. Kelompok kelima yaitu Siti, Siti Kansa, Karina, Nezar, Lydia, Niken, Keisha, yang nomor 6, Nadine ke kelompok 1, Wahyu ke kelompok 2, kelompok 1, Syakira, Iksanul, Farin, Natasha, Aurel, Nadine. Kelompok 2, Cinta, Arkan, Mareta, Rizky, Sakia, Zulfa. 3, Zulfa, Mas Agus. 3, Erlia,
Di sini ada LKPD-nya. Soalnya yaitu mencari persamaan dan perbedaan tokoh pemikiran bangsa Indonesia tentang Pancasila. Tugasnya buatlah sekreatif mungkin berbentuk infografis, video, dan PPT. Untuk selanjutnya duduklah sesuai kelompok masing-masing. Bukan cak kau mulai. Rambut tuh nyibuk Ini dua duduk dulu. Tolong nak, duduk nak. Duduk nak. Nah,